Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitda Imam. Saya dari Prodi Manajemen dengan nomor NIM 2892050034. Mata kuliah pengantar akuntansi, dosen pengampu Bapak Gana SE, MAK, AKC, Universitas Pancasakti, Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi dan jurnal umum. Akuntansi mempunyai tujuan pokok sebagai penyedia informasi bagi manajemen perusahaan. Berdasarkan data akuntansi yang dikumpul dan diolah dalam satu periode tersebut, manajemen bisa mengambil keputusan tepat terkait pengelolaan perusahaan. Siklus akuntansi merujuk pada kegiatan pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan secara sistematis selama satu periode akuntansi. Tahapan siklus akuntansi. Mengingat ini sebuah siklus, maka kamu harus melakukannya secara berurutan agar mampu menghasilkan informasi yang tepat. Beberapa tahapan siklus akuntansi yang dilakukan perusahaan. Identifikasi transaksi. Akuntan bertugas mengidentifikasi transaksi agar bisa dicatat dengan akurat. Transaksi yang berdampak langsung terhadap perubahan kondisi keuangan perusahaan dan dapat dinilai dengan objektif harus dicatat. Jangan lupa cantumkan bukti transaksi agar proses identifikasi lebih mudah, seperti nota, faktur, atau bukti lain yang sah. Analisis transaksi. Double entry system adalah sistem pencatatan akuntansi yang umum dilakukan. Tiap transaksi akuntansi harus berpengaruh pada posisi debit dan kredit dalam jumlah sama besar. Maka persamaan yang biasa dipakai berupa aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Mencatat transaksi ke jurnal. Jurnal keuangan merupakan catatan kronologis selama satu periode dan memuat berbagai transaksi yang muncul. Perjurnalan adalah istilah yang digunakan untuk proses ini. Kamu harus mencatat transaksi secara berurutan sesuai tanggal. Ketelitian ini diperlukan agar tidak ada transaksi yang terlewat dicatat. Posting ke buku besar. Siklus akuntansi berikutnya yaitu melakukan pemindahan semua transaksi dalam buku besar, yaitu kumpulan rekening pembukaan berisi informasi mengenai aktiva yang dicatat selama satu periode. Terdapat nomor kode tertentu yang berfungsi mempermudah proses identifikasi, mengecek ulang, atau mencari referensi transaksi yang telah tercatat. Lalu membuat neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Neraca saldo memuat daftar saldo setiap rekening buku besar pada rekening waktu tertentu. Saldo buku besar disatukan dan harus berjumlah sama. Ketika menemukan transaksi belum dicatat atau ada kesalahan, akuntan harus membuat pencatatan dalam jurnal penyesuaian. Lalu menyusun neraca saldo penyesuaian dan laporan keuangan. Neraca saldo penyesuaian dilakukan berdasarkan buku neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Saldo yang ada terbagi menjadi kelompok aktiva dan pasiva, serta disusun agar keduanya memiliki jumlah sama besar. Jika saldo aktiva dan pasiva tidak sama besar, kamu tidak bisa membuat laporan keuangan. Adapun laporan keuangan baru bisa dibuat setelah jumlah saldo dan aktiva memiliki jumlah sama besar. Laporan ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, laporan perubahan modal, guna melihat perubahan modal yang telah terjadi. 2. Laporan laba rugi, memberi gambaran bagaimana kinerja perusahaan. 3. Laporan arus kas, menggambarkan informasi relevan kas keluar dan masuk. 4. Neraca untuk perhitungan fleksibilitas, ekuiditas, dan solvensi. Lalu menyiapkan jurnal penutup. Inilah siklus akuntansi terakhir, yaitu menyiapkan jurnal penutup. Proses penyusunannya dilakukan pada akhir periode akuntansi berjalan. Caranya dengan menutup rekening laba rugi dan rekening normal. Kamu bisa melakukan dengan menihilkan nilai kedua rekening tadi. Membuat neraca saldo dan jurnal pembalik. Langkah ini opsional, kamu boleh melakukannya, tidak pun tidak apa-apa.
Neraca saldo di tahapan ini terdiri dari atas saldo rekening permanen dari rekening buku besar usai pembuatan jurnal penutup. Membuat neraca saldo setelah penutupan bertujuan untuk meyakinkan bahwa saldo yang tertera sudah seimbang. Sementara jurnal pembalik punya tujuan untuk membuat prosedur pencatatan transaksi yang berulang secara lebih sederhana. Jadi ketika kamu menjumpai transaksi serupa pada periode berikut, kamu bisa mencatatnya dengan cepat dan tepat. Jurnal pembalik umum dikerjakan pada awal periode akuntansi berikutnya. Cukup buat jurnal pembalik dari jurnal penyesuaian yang dibuat sebelumnya. Demikian penjelasan yang saya ketahui tentang siklus akuntansi dan jurnal umum. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.